muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli fi jama'atin, sembahyang seseorang di dalam berjamaah. Macam subuh ini kita berjamaah, sembahyangnya kita berjamaah, tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi, itu bisa menambah pahalanya. Sembahyang berjamaah nambah pahala atas sembahyangnya seseorang laki-laki di dalam rumahnya dan sembahyangnya dia di wilayah pasarnya. Sembahyang berjamaah lebih pahalanya daripada sembahyang di rumahnya, di pasar-pasarnya. Sembahyang di situ ya lebih banyak pahalanya. Berapa banyaknya? Bid'an wa isrina derajatan, hal keadaannya lebih 27 derajat. Jadi kalau sembahyang berjamaah pahalanya berlebihan, lebih banyak daripada sembahyang sendirian 27. Makanya berusaha orang jangan meninggalkan jamaah, karena berjamaah ini pahalanya lebih. Tentu ada keistimewaan lain. Makanya setelah kita berjamaah kita berdoa bersama. Ada orang berpaham tidak boleh doa bersama. Kalau habis sembahyang tidak berdoa sendiri-sendiri, jangan bersama, karena keinginan tidak sama. Kan keinginan tidak sama. Yang satu keinginannya supaya anaknya lulus sekolah, karena saat ini sedang sekolah. Yang satu keinginannya supaya dapat duit, karena hendak meresmikan anak. Yang satu keinginannya supaya anaknya sehat, karena anaknya lagi sakit. Kan lain-lain keinginan. Karena lain-lain keinginan katanya, maka tidak usah berdoa bersama, doa masing-masing. Lalu apa hikmahnya? Doa bersama, satu membaca doa, lain mengaminkan. Hikmahnya, setiap kita ini punya amal lain-lain, punya kelebihan lain-lain. Yang satu umpama suka dia sembahyang malam, tahajud, sembahyang hajat, sembahyang witir dan lain-lainnya, suka dia. Kalau yang satu dia tidak hobi itu, karena nyaman guring malam. Tapi dia suka puasa pulang. Yang satu puasa tidak suka, tapi dia suka menyantuni anak yatim. Yang satu tidak suka nyantuni anak yatim karena duitnya kededek. Macam mana nyantuni? Tapi dia suka sembahyang duha, suka sembahyang isyraq. Jadi masing-masing kita ada punya kelebihan. Falikulli syai'in maziyah, maka setiap sesuatu ada kelebihannya. Makanya kita sama-sama berdoa, bertawassul dengan amal masing-masing.
Jadi yang satu dikabulkan sedikit, yang satu dikabulkan sedikit, dikumpulkan jadi banyak. Yang satu tidak khusyuk, yang satu agak khusyuk dikit, yang satu khusyuk niat, yang satu tidak khusyuk sama sekali. Kenapa? Sembahyang maghrib dia tidak khusyuk karena ada orang nitip pesan, nanti malam sampaikan dengan jamaah, habis isya kami mengundang seluruh jamaah. Nah, jadi dia jadi imam ulang dah, mikir dia mikir, maka belum makan dia, keingatan dengan orang kenduri tadi, terbayang-bayanglah. Maka biasanya di situ kalau kenduri ikan bawal bepanggang, itu langganan dah. Undang gula, undang galah pula bersambal, terbayang dia. Karena biasanya begitu kendurinya. Tapi digabung karena dia berjamaah, walau kasarnya tidak ada yang khusyuk sepenuhnya sama sekali, dia dihitung pahala khusyuk. Nah, sama kita tadi berdoa, kalau sendiri-sendiri mungkin tidak cukup tawasul kita, maka beramai-ramai. Seperti yang diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada 3 golongan orang berangkat ke satu tempat, kemalaman menginap masuk ke dalam gua. Sudah masuk ke dalam gua, fanhadarat saharatun, maka rubuh, batu besar rubuh, jatuh menutup pintu gua, sehingga terkuncilah di dalam tuh, tidak bisa kemana-mana. Mau kemana? Mau ke atas deknya bukan Dipson, batu yang tonal tuh. Mau ke tepi dindingnya bukan GRC, batu besar. Di depan pintunya bukan kayu medang, batu yang besar. Di belakang buntut. Lah macam mana nak keluar? Tidak bisa. Kemanapun lari kena. Lari ke kanan kena batu, lari ke kiri kena batu, pergi ke depan kena batu, mundur ke belakang kena batu. Samalah sekarang nih kita, karena wabah nih, berdiam di jalan Kalimantan, rumah sakit di situ penuh, ngeri juga kita. Kemana kita lari dari wabah nih? Pindah ke Perit Gompong, dekat puskesmas itu pun banyak orang di karantina. Pindah ke Perit 1, Pembengis, rumah adat penuh juga. Pindah ke Jambi, rumah sakit penuh juga. Pindah ke Jakarta, makin lagi. Pindah ke Bali, makin lagi. Pindah ke Parit api-api, agas banyak, nyamuk banyak. Kemana kita nak pindah? Tak bisa. Pindah kemana kita? Pindah ke Batam, di sana ada juga kena. Pindah ke Jambi, ada. Mau kemana kita pindah? Tak bisa. Kalau Allah tidak menyelamatkan kita, maka itu kata orang yang terkurung, tidak ada kita pilihan lain kecuali berdoa bis salihi a'malikum, dengan baiknya amal-amal kamu. Nah, kita ini semuanya ada punya kebaikan amal, maka itu berdoa berjamaah. Berdoa berjamaah itu mudah-mudahan nanti kita dikabul oleh Allah. Makanya berjamaah lebih baik daripada sembahyang sendirian. Wa dzalika anna ahadahum iza tawadda'a, dan yang demikian itu nambah pahalanya, yaitu bahwa salah seorang mereka iza tawadda'a yaitu apabila berwudu ia fa ahsanal wudu'a, maka membaguskan ia akan wudu. Ketika berwudu dibaguskannya wudunya, tidak asal-asal. Summa atal masjidah, kemudian datang ia kepada masjid, tidak membangkitkan semangat
untuk menuju masjid illa shalah, tujuannya kecuali sembahyang. Kenapa dia ke masjid? Karena ia hendak sembahyang. La yuridu illa sholata, tidak berkehendak dia ke masjid kecuali dia mau salat. Memang mau salat berjamaah, maka lam yaktu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajatun, tidak melangkah dia dengan satu langkah kecuali diangkat baginya dengan melangkah darajatun, satu pangkat di sisi Allah, naik derajat di sisi Allah. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan dilebur daripada itu orang sebab melangkah satu kesalahan. Jadi setiap kita melangkah kaki menuju masjid, satu kebaikan naik, satu kesalahan hapus. Melangkah lagi, satu kesalahan hapus, satu kebaikan naik. Melangkah lagi, satu kebaikan naik, satu kesalahan hapus. Jadi setiap langkah kita menghapus kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, sehingga masuk yaitu ahad akan masjid. Nah, kemudian fa iza dakhalal masjid, apabila ia masuk ke dalam masjid, kana fi shalah, maka adalah dia yaitu di dalam melakukan sembahyang. Selama dia melakukan sembahyang, para malaikat yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi allazi shalla fihi. Malaikat senantiasa berselawat untuk kita nang ada di masjidnya. Dari tadi kita datang ke masjid, maka malaikat senantiasa saat ini berselawat untuk kita, apalagi disambung pengajian semacam ini. Malaikat saat ini sedang berselawat. Selawatnya malaikat mendoakan ampunan. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhu. Cuman kita tidak mendengar. Saat ini malaikat mendoakan kita karena kita belum meninggalkan tempat. Karena pengajian didoakan oleh malaikat saat ini. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihi olehmu akan ini ahad. Jadi kita ini didoakan malaikat supaya Allah mengasihi kita. Kalau malaikat yang mendoakan kita secara apa ya? Secara logika. Bahasa kita logika, secara pikiran itu tidak mungkin tidak dikabul Allah secara pikiran, tapi bisa saja. Yang berdoa malaikat orangnya tidak pernah melakukan kesalahan, orangnya tidak pernah melakukan dosa, gawinya beribadah cuman berdoa kepada Allah. Yakinlah doanya diterima. Jadi kita ini tidak keluar dari masjid kecuali kita disayangi Allah. Yang kedua, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ighfir, mudah-mudahan mengampuni engkau lahu kepada ahad. Jadi kita tidak keluar dari masjid meninggalkan jamaah kecuali dosa diampuni Allah. Itu kehendak malaikat. Itu doanya. Tidak keluar kita dari masjid kecuali dikasihi Allah. Tidak keluar kita dari masjid kecuali diampuni Allah. Apa dak semangat kita berjamaah. Yang ketiga pula, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat atasnya orang nang sembahyang di masjid tadi. Jadi doa yang tiga ini kalau dapat kita luar biasa. Makanya orang ada yang kadang mau meninggal berjamaah ada. Sahabat Abdullah, sahabat Nabi, tidak mau meninggal jamaah.
Imam Hatim Al-Asam tidak mau meninggal jamaah. Sahabat Umar tidak mau. Sahabat Umar itu pernah tertinggal berjamaah sedang panen kurma, kata Syekh Nuruddin bercerita. Syekh Nuruddin bercerita waktu ngisi pengajian di Masjid Al-Baqiyatus Shalihat waktu ayah masih ada. Sahabat Umar itu tertinggal berjamaah sebab panen kurma. Lalu zuhur tertinggal. Nabi tanya sahabat Abu Bakar, kemana sahabat Umar? Ya Rasulullah, hari ini beliau panen kurma, mungkin masih di kebun. Aku kirim salam ya Nabi, sampaikan kita sudah selesai berjamaah. Datang sahabat Abu Bakar, beneran rupanya sahabat Umar masih di kebun. Dulu jam tidak secanggih kita bang, asik panen kurma tadi. Nah beri salam, dijawab. Kata sahabat Umar, nah kebetulan sampian datang ke kebun ini kebetulan. Ini banyak kurma, tinggal hendak membawa berapa. Kata sahabat Abu Bakar, saya menyampaikan salam Nabi bahwa kami sudah selesai mengerjakan sembahyang berjamaah zuhur. Apa kata sahabat Umar? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita bercakap begitu, siapa mati katanya? Bukan mati, musibah atau musibah. Pokoknya kalau dapat musibah, sunat mengucap innalillah. Sahabat Umar menganggap tertinggal berjamaah ini musibah. Maka kata sahabat Umar, saksikan, hai sahabat Abu Bakar, sebab panen kurma menyebabkan saya tertinggal berjamaah, maka semua panen sekali ini semuanya diwakafkan. Nah, kalau model begini enak kita. Lakas imbah masjid, sekolahan lakas imbah, sedang asik nunggu toko, sekalinya tertinggal berjamaah, sudah hasil 1 bulan saya wakafkan. Ada payah lagi cari dana, selesailah setahun cuman selesai. Tapi tidak ada yang sahabat Umar nih, tidak berani kita. Begitu hebatnya tidak mau ninggal jamaah. Imam Hatim Al-Asam tidak sanggup juga kita. Imam Hatim Al-Asam itu bercakap, kata beliau, aku kalau disuruh milih mana maunya tertinggal berjamaah sekali daripada mati anakku yang laki-laki ini. Kata beliau, aku memilih mati anak laki-lakiku nih daripada tertinggal berjamaah sekali. Kenapa? Karena kalau meninggal anak sabar pahala, tapi kalau tertinggal jamaah kehilangan pahala. Kalau meninggal anak dapat pahala, orang takziah banyak, kalau ditungkal mau beres. Padahal musibah ganal meninggalkan jamaah, tapi tidak ada orang datang takziah bawakan beres. Tarai bawakan beres, esok ada jemaah pulang karena mumpung orang banyak ngasih hadiah. Nah jadi kata beliau, saya milih mati anak. Sahabat Abdullah begitu. Sahabat Abdullah ini kedatangan tamu, terlambat ke masjid. Sekalinya sudah selesai orang berjemaah, pergi ke masjid yang lain sudah selesai. Akhirnya pulang beliau. Diulang beliau sembahyang Isya sampai 27 kali. Malam kelelahan tertidur. Begitu tertidur termimpi berbalap kuda dengan orang di sebelah. Orang santai membalap kuda, beliau habis-habisan tidak dapat ngejar. Lalu ada suara, hai sahabat Abdullah, bagaimanapun kau kuat memacu kuda, tidak akan dapat mengejar kuda orang itu. Kenapa? Karena orang itu berjamaah, kau tidak. Walau kau ulang 27 kali sembahyang, tapi tidak bisa mengalahkan sembahyang berjamaah. Maka itu sembahyang berjamaah itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga sembahyang berjamaah sehingga kita mendapatkan pahala yang lebih, diselamatkan Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.